Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perjumpaan kita di mata kuliah Buddhisme. Setelah kemarin kita membahas kitab suci Tripitaka, kali ini kita akan membahas dinamika sosial dan budaya umat Buddha di dunia. Di sini kita akan membahas tentang secara garis besar bagaimana denominasi atau aliran-aliran yang ada di dalam Buddha dan bagaimana persebaran mereka secara global ya di dunia itu ada di negara mana saja dan dan juga beberapa ciri khas mereka. Di sini untuk sedikit sejarah singkatnya ya. Jadi aliran Buddha itu yang seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu itu aliran utamanya itu adalah dua ya, yaitu Hinayana dan Mahayana. Nah, Hinayana itu adalah wahana sederhana, jadi dan Mahayana itu wahana besar. Yang artinya kalau Hinayana itu setiap individu itu bertanggung jawab untuk mencapai pencerahan. Tapi kalau Mahayana itu bukan hanya individu tapi juga kelompok gitu. Jadi bil jamaah gitu ya. Nah, saat ini itu ada tiga aliran besar yang ada di dunia ya, yaitu satu Hinayana di Asia Tenggara yang disebut juga Theravada. Jadi ketika ada ngomong Theravada itu adalah Hinayana ya. Lalu juga ada dua Mahayana yang ada di Cina dan di Tibet. Jadi sebenarnya ada Hinayana dan Mahayana aja, dan Mahayana terbagi ke dalam dua, yaitu Mahayana versi Cina dan Mahayana versi Tibet. Aliran Theravada itu menyebar dari India ke Sri Lanka dan Myanmar ya, pada kira-kira abad 3 sebelum Masehi, dan dari situ mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Jadi Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia hingga Indonesia itu semuanya mayoritas didominasi oleh aliran Theravada. Meskipun dalam perkembangannya nanti ada sedikit perbedaan ya, ada aliran-aliran lain seperti Tantrayana atau Mahayana yang versi Cina atau Mahayana yang versi Tibet yang ada di Indonesia meskipun itu masih menjadi minoritas. Lalu selanjutnya ada lagi Hinayana yang ada di Pakistan, yang sekarang Pakistan, Afghanistan, Iran Timur dan di Asia Tengah. Nah, dari Asia Tengah ini yang kemudian menyebar ke Cina. Nah, jadi Hinayana yang di sini itu digabungkan dengan unsur-unsur Mahayana yang akhirnya sekarang menjadi Mahayana yang versi Cina, yang juga menyebar di Korea, Jepang, dan Vietnam Utara. Jadi Cina dan Asia Tengah, itu Mongolia, dan sebagainya, itu alirannya adalah Hinayana yang sudah bertransformasi dengan Mahayana. Jadi lebih dominan Mahayananya ya, yang versi di Cina. Lalu yang di Tibet itu adalah aliran Mahayana, yang itu dari India. Jadi perkembangan sejarahnya dari India dan ini kalau dibilang umurnya paling muda ya, yaitu bermula pada abad ke-7. Lalu kalau yang tadi kan abad-abad sebelum Masehi ya. Nah, dari India itu semuanya melakukan migrasi ke Tibet. Nah, dari Tibet ini lalu menyebar ke seluruh wilayah Himalaya hingga Mongolia, Asia Tengah dan beberapa wilayah Rusia. Nah, selain itu juga ada mulai abad kedua itu bentuk agama Buddha Mahayana India yang menyebar ke Vietnam sampai ke Indonesia, tapi ini sudah tidak ada lagi. Jadi Mahayana India yang dari India langsung ke Asia Tenggara, nah itu sudah punah. Ya, jadi yang ada sekarang yang Theravada yang dari India langsung ke Asia Tenggara gitu. Jadi itu untuk membedakannya. Apakah mereka dari segi peribadatan berbeda? Secara garis besar mereka tidak berbeda, hanya saja memang ada beberapa penafsiran atau beberapa perbedaan dalam penafsiran kitab suci dan juga pelaksanaan peribadatan. Tapi kalau secara mayoritas mereka meyakini hal-hal yang sama sebagaimana Buddha pada umumnya. Nah, lalu juga cara penyebaran. Bagaimana sih cara penyebarannya agama Buddha? Karena kita tahu ya, agama Buddha itu nggak seperti Islam atau Kristen yang disebut juga agama dakwah atau agama misionaris gitu ya. Yang mereka tuh mendakwahkan agamanya kepada non Muslim atau non Kristen untuk masuk ke agama mereka. Jadi Buddha itu termasuk yang perkembangannya cukup lambat ya dibandingkan agama yang modelnya misionaris atau dakwah seperti Islam dan Kristen. Nah, tapi juga kita lihat tadi ya bagaimana agama yang lahirnya di India tapi bisa menyebar sampai Asia Tenggara dan Asia Timur,
yang nanti akan kita lihat, petanya ya, peta penyebarannya, itu juga berarti ada usaha-usaha dalam penyebarannya. Meskipun tidak tidak apa namanya, tidak serajin, atau tidak semilitan, eee, tem yang ada di agama Islam dan agama Kristen. Cara penyebarannya yang pertama itu adalah bepergian ke kerajaan tetangga. Jadi para biku dan bikuni itu, juga dari dulu Sang Buddha itu, bepergian ke kerajaan tetangga dan mengajarkan mereka tentang dharma atau tentang dhamma. Lalu juga mengarahkan biku untuk menyebar ke dunia dan mewartakan ajarannya, tapi mereka juga tetap mengingat bahwasanya menjauhi paksaan untuk meninggalkan agama terdahulu. Nah, ini poinnya. Jadi mereka itu tidak memaksa seseorang untuk, meninggalkan agamanya mereka dan memeluk Buddha ya. Karena memang, Buddha itu tadi, mereka bukan agama dakwah dan bukan agama misionaris dan mereka benar-benar, apa bahasanya tuh, jadi tidak ada paksaan dalam memeluk, agama ini. Nah, terkadang proses ini berjalan secara pelan dan alami dengan peran para pedagang Buddha yang berkunjung dan menetap di daerah tersebut. Nah, ajaran ini yang menarik orang-orang akhirnya melihat, tingkah laku mereka itu menarik. Karena mereka mengamalkan dhammanya ya. Nah, itu akhirnya membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama ini dan di kemudian hari memeluk agama ini. Itu yang terjadi di Indonesia dan Malaysia pada waktu itu. Nah, selain di Indonesia dan Malaysia juga terjadi di sepanjang jalur sutra. Mungkin kalau teman-teman masih ingat pelajaran sejarah ya, jalur sutra itu adalah jalur perdagangan untuk jual sebenarnya kenapa disebut jalur sutra ya karena dulu para pedagang yang melewati jalur itu, apa namanya, eee, berdagang sutra ya. Itu jadi dari Cina ke arah India dan juga ke arah barat ya, ke arah negeri-negeri di Arab sana. Nah, itu ada jalurnya, yang jalur daratnya itu adalah jalur sutra itu. Jadi itu disitulah terjadi, apa namanya, interaksi para penduduk asli dengan para pedagang atau para biku yang, melakukan perjalanan, sehingga terjadi, apa namanya, terjadi konversi agama atau mereka memeluk agama Buddha. Nah, penyebaran itu juga terjadi adanya pengaruh raja yang kuat yang menerapkan dan mendukung Buddha seperti Raja Asoka yang berkuasa di India ya, yang hidup pada abad kurang lebih 3 sebelum Masehi. Nah, raja ini juga melakukan, kekuasaannya cukup luas ya waktu itu. Jadi meliputi banyak kawasan di India dan termasuk memiliki, apa namanya, bala tentara yang kuat. Jadi akhirnya, menyeru kerajaan-kerajaan tetangga, untuk, belajar dhamma. Eee, mere jadi raja ini menyebarkan dhamma kepada, kerajaan-kerajaan tetangganya atau juga kerajaan-kerajaan yang, berhasil dikuasainya. Jadi bukan hanya waktu itu, agama Buddha bukan cuma wajib bagi rakyatnya ya, tapi juga kepada apa, menginspirasi atau mempengaruhi kerajaan-kerajaan tetangga. Nah, kita bisa lihat di sini ya, peta penyebaran, Buddha di Asia, mulai berangkatnya dari India sini ya, dari India sini, lalu yang berwarna biru kita lihat yang berwarna merah dulu ya, itu adalah Mahayana. Nah, Mahayana, tadi kita lihat di sini, ya, yang ke arah Cina gitu kan ya, ke arah Cina, lalu ada yang ke arah Tibet, ini ada yang ke arah Korea dan Jepang. Lalu yang berwarna hijau itu Theravada atau Hinayana ya, dari India ke Sri Lanka, ada juga yang lewat sini dari apa namanya, dari melewati Bangladesh ke Burma, Burma itu Myanmar, lalu dari situ ke Vietnam, Laos, Kamboja, dan Thailand. Nah, itu yang, Theravada ya. Lalu juga ada yang Vajrayana. Nah, ini yang Vajrayana tantrik ini yang tadi yang, apa namanya, perpaduan eee, antara Hinayana dan Mahayana ya. Kalau di Indonesia disebutnya kalau nggak Vajrayana, Tantrayana. Nah, itu kita lihat yang warna, apa namanya, yang warna biru ini ya, yang ke arah Tibet. Yang ke arah Tibet dan juga ada di Indonesia. Jadi di Indonesia di sini ada 2 warna ya, ada yang Mahayana, ada yang, eee, Vajrayana. Sebenarnya juga ada Theravada di sini, meskipun, datangnya belakangan. Nah, ini juga untuk gambar lainnya yang lebih singkat ya. Jadi bukan cuma di Asia tapi di Eropa. Kita lihat ya, di Eropa ini ada 2 garis warna kuning dan warna hijau ya. Kuning itu Tantrayana dan kuning itu Mahayana dan hijau itu Tantrayana. Jadi itu sampai di sini. Dan kalau Theravada itu bahkan di, Amerika, Utara dan juga di Amerika Selatan, itu juga ada di sana. Kita lihat di sini.
Nah, meskipun pusatnya semuanya dari India ya, jadi ada yang ke Indonesia. Jadi memang ada Tantrayana. Kalau di sini kita lihat ada 3 ya yang ada di Indonesia ya. Mahayana ada, Theravada ada, dan Tantrayana juga ada. Seperti itu yang di Rusia juga ada. Meskipun jumlah mereka tentu tidak sebanyak yang ada di Asia Timur ini. Asia Timur, Asia Tenggara itu adalah jumlah yang paling banyak. Nah, kita lihat di sini jumlah pemeluk Buddha ya. Saat ini 2022 ya. Sebenarnya ini datanya sensusnya 2021. Terdapat kurang lebih 535 juta pemeluk Buddha di seluruh dunia atau kurang lebih 7% dari total populasi manusia. Nah, mayoritas Buddha itu ada di, seperti saya bilang tadi, ada di Asia Timur dan juga Asia Tenggara ya. Di Cina, Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Kamboja, Korea Selatan, India, Malaysia, Taiwan, Laos, Amerika Serikat, Nepal, dan Indonesia. Di Asia Selatan itu yang paling banyak itu adalah Nepal dan juga Sri Lanka. Kalau India itu sedikit sekali yang orang Budanya di sana. Meskipun secara persentase sedikit, tapi secara jumlah ya tetap banyak. Karena orang India itu jumlahnya penduduknya terbesar keempat sedunia. Gitu. Kita lihat di sini ya, yang sebelah di sini itu adalah populasi pada tahun 2010, berapa persen ya. Kalau secara persentase yang paling banyak adalah Cina. Ada 50% orang yang hidup di sana. 50% dari total seluruh orang Buddha itu ada di Cina. Nah, itu. Jadi ada 244 juta orang Buddha yang ada di Cina. Nah, ini juga termasuk besar ya. Lalu kedua ada Thailand, Jepang, Myanmar. Ini 10 yang besar ya. Jadi dan yang ke-10 adalah Malaysia. Yang mana itu kalau dari total orang Buddha sedunia itu ada 1%. Jadi kalau di Indonesia, orang Indonesia itu nggak sampai 1% dari total orang Buddha sedunia. Lalu kalau yang persentasenya, jadi dalam satu negara itu berapa persen sih orang Buddhanya? Nah, itu paling tinggi adalah Thailand, yang mana 87,2% penduduknya itu orang Buddha, beragama Buddha. Lalu yang kedua ada Kamboja dengan 84%. Lalu ada Bhutan. Bhutan itu negara di Asia Selatan ya. Ada Burma atau Myanmar, Sri Lanka, Jepang, Mongolia, Laos, Vietnam, dan Taiwan. Nah, terus ini juga kita akan berbicara tentang pakaian nih. Nah, pakaian ini soalnya seringkali disalah maknai ya, yang bilang bahwasanya oh berarti pakaiannya berbeda-beda, padahal aslinya tidak ya. Aslinya itu warnanya yang diperbolehkan itu adalah warna tanah. Nah, warna tanah itu adalah warna coklat. Meskipun nanti sesuai perkembangannya, karena tadi persebarannya cukup luas dan terpengaruh dengan budaya setempat dan juga lokasi geografis dan cuacanya, maka ada sedikit sedikit pergeseran. Dan yang tidak diperbolehkan berwarna mencolok ya. Jadi coklat tadi menjadi coklat kekuningan, coklat tua, coklat kemerahan, dan coklat menuju jingga ya. Nah, itu yang ada. Adapun kalau berwarna-warna mencolok itu tidak boleh. Nah, karena warna tanah itu melambangkan kesederhanaan dan juga karena itu yang dipakai oleh Sang Buddha dulu ya. Sang Buddha atau Buddha Sakyamuni itu menggunakan jubah yang berwarna warna tanah. Yang paling kiri ini adalah jubah jubah aliran Theravada ya atau aliran Hinayana yang dianggap ini paling paling mirip dengan yang digunakan oleh Sang Buddha. Lalu yang kedua ini, yang menutupi bahu. Jadi kalau yang aslinya tuh bahunya terbuka satu ya, itu untuk menunjukkan penghormatan. Tapi ini ketika di Cina, nah ini di Cina ya, di Cina itu pakaiannya menutupi keduanya. Jadi menutupi, jadi tidak bahunya tidak terbuka karena memang udaranya di sana lebih dingin. Dan itu lapisannya cukup lebih banyak daripada lapisan orang yang Theravada aslinya itu ya, karena mereka udaranya lebih dingin, seperti itu. Dan mereka apabila biasa saja, maksudnya tidak dalam upacara-upacara peribadatan, mereka pakainya seperti ini, gitu ya. Jadi hanya pakaian ini aja, tidak ada jubahnya. Tapi kalau di dalam upacara-upacara keagamaan, mereka menggunakan jubah yang seperti ini ya. Jadi yang ada jubahnya, dan ini bajunya sebenarnya sama seperti ini. Hanya saja menggunakan jubah ini untuk acara peribadatan. Ini yang ada di Cina. Adapun yang ada di Tibet, karena Tibet itu lebih dekat dengan Himalaya ya, dan juga lebih dingin. Jadi
mereka pakainya yang lebih tebal seperti ini. Jadi dua-duanya tertutup seperti ini dan juga menggunakan kain selempangnya yang apa namanya teksturnya tuh lebih tebal daripada yang ada di Cina maupun yang ada di Asia Tenggara atau India seperti itu. Jadi ini semuanya sama pada dasarnya gitu ya. Jadi sesuai dengan budaya masing-masing dan juga tadi masalah cuaca ya. Karena ini tentu lapisannya lebih banyak daripada yang ada di Asia Tenggara karena Asia Tenggara tidak ketemu cuaca ekstrim dibandingkan teman-teman atau mereka yang ada di Tibet. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya biasanya gini, katanya orang agama Buddha itu lahir di India. Lalu bagaimana? Apakah sekarang di India masih banyak orang India atau enggak? Nah, karena memang agama ini lahir di India, eh, dibawa oleh Siddhartha Gautama ya, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Asoka yang tadi, yang hidup di sekitar abad 3 sebelum Masehi dan menjadi agama negara. Jadi ketika masa pemerintahannya agama Buddha itu dianut oleh sebagian besar orang di India. Namun itu semakin surut pengaruh Buddha itu khususnya pasca pemerintahan Maharaja Gupta ya atau mulai abad ke-7 Masehi itu sudah mulai berkurang karena banyak budaya-budaya lain yang berkuasa di India. Jadi selain kekuatan Hindu itu juga ada invasi dari Hun Putih ya. Hun Putih itu ya apa namanya kelompok atau suku bangsa yang ada di Asia Tengah, lalu juga Islam yang datang ke sana di zaman Bani Umayyah gitu kan ya. Lalu juga pada puncaknya itu ketika Islam Turki atau Turki Utsmani itu ya, yang menghancurkan menguasai Nalanda, pusat agama Buddha pada tahun 1193 dan inilah yang menjadi pusat-pusat ini kan Nalanda itu kan adalah pusat pembelajaran agama Buddha ya. Kalau misalnya kita baca sejarah di sejarah Indonesia bagaimana Kerajaan Sriwijaya itu juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang mendatangkan banyak biksu-biksu atau biku-biku yang berasal dari Nalanda gitu. Nah, itu juga ada gerakan Renaissance atau gerakan reformasi Hindu ya, seperti Advaita dan gerakan Bhakti. Akhirnya Hindu semakin menguat setelah tadi ya, jadi ada Islam, ada apa namanya, ada serangan-serangan bangsa lain, lalu juga Hindu yang semakin menguat karena adanya reformasi Hindu, maka orang-orang Buddha akhirnya apa namanya, terusir dari India. Jadi mulai sedikit sekali, jadi mereka banyak yang beralih ke Bhutan, ke Nepal, ke Sri Lanka ya. Jadi mereka mengasingkan diri ke daerah-daerah tersebut atau ke negara-negara tersebut. Pada tahun 2011, mereka secara persentase dari total penduduk India mereka hanya 0,7%. Tapi itu sekitar 8,4 juta jiwa ya. Sebenarnya secara jumlah cukup besar ya, meskipun secara persentase sedikit sekali. Dan itu terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah-daerah sekitar Himalaya. Jadi alias di pedalaman-pedalaman gitu ya. Kalau yang sudah kota-kota itu sangat sulit ditemui orang-orang beragama Buddha di India. Nah, ini juga ada beberapa situs Buddha di India. Jadi meskipun pengaruh Buddha sudah tidak kuat lagi, tapi situs-situs Buddha masih banyak. Jadi ketika orang-orang apa namanya orang-orang Buddha itu melakukan perjalanan suci ya, kalau kita kayak haji gitu ya, pilgrimage, mereka kayak napak tilasnya tuh ke India. Karena di India lah tempat pertama kali agama Buddha lahir dan juga berbagai macam apa namanya episode sejarah di sana banyak ya. Seperti ini Mahabodhi Temple, kuil Mahabodhi dan ada yang di kuil tersebut itu ada pohon Bodhi. Pohon inilah yang di mana Sang Buddha mencapai pencerahan atau di mana Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, mencapai Buddha atau menjadi Buddha diangkat menjadi Buddha itu di sini. Jadi pohonnya masih ada sampai sekarang dan itu dikunjungi oleh apa namanya umat Buddha di seluruh dunia setiap tahunnya. Lalu juga ada Mahaparinirwana Temple, lalu juga ada kita lihat di bawah ini ya, Namdroling Monastery Golden Temple. Nah, kalau Namdroling Monastery ini modelnya seperti kayak perguruan tinggi ya, perguruan tinggi Buddha yang besar yang ada di India gitu. Jadi ini adanya di India. Jadi di India tetap ada seperti ini. Jadi tempat perguruan tingginya orang-orang Buddha. Jadi banyak biku-biku itu ketika menuntut ilmu ya ke India, khususnya mereka yang beraliran Theravada. Karena marja asasinya itu adalah di sini, gitu. Mungkin itu saja
pengantar tentang, umat Hindu, umat Buddha di dunia ya. Jadi kita sudah tahu di mana saja persebaran mereka dan mengapa di India sudah tidak banyak lagi, dan juga kita bisa tahu, perbedaan-perbedaan pakaian itu apakah menunjukkan perbedaan, identitas atau atau menunjukkan kasta tertentu, karena memang Buddha itu tidak mengenal kasta ya. Nah, tapi tadi karena alasan-alasan yang berkaitan dengan lokasi geografi dan cuaca di tempat tersebut. Oke, mungkin itu saja, eee, pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan setelahnya. Sampai jumpa. Alaikum minkum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.